Ibu bapak, brother, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini, kalau bukan malam hari ini, dari tadi siang, kalau saya melihat ya, banyak orang ingin menampilkan diri itu secara istimewa. Saya lihat juga banyak, terutama yang anak-anak kita ya, entah yang OMK, entah yang Warsen itu warga senior maksudnya. Kan nggak boleh disebut dengan manula kan ya, atau enggak. Saya lebih senang dengan Warsen, warga senior, daripada OMK. Orang apa? Enggak loh, saya nggak nyebut. Orang muda Katolik. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi siang saya ya tidak membantu sih sebenarnya, ya lihatlah semuanya bisa berlancar dengan baik. Dan saya mau ke lantai 3, saya bersama dengan seorang pemuda. Di dalam lift itu, saya dengan satu panitia dan satu anak muda ini. Saya tanya sama dia, kamu dari lingkungan mana? Saya nggak menyebutkan lingkungannya, yang tadi cari. Dari lingkungan A, Om. Ya, Om Patrick berarti. Aduh, rasanya pengen saya buka masker saya itu. Ya wajar kalau misalkan nggak kenal, karena mungkin hari itu baru ke gereja mungkin. Hari ini berarti. Semoga hari ini saya lepas masker jadi itu Romo Patrick berarti. Tadi di lift itu aduh sedih banget saya tuh. Enggak. Bapak Ibu, tadi di awal saya udah bilang, ingin menampilkan diri secara istimewa, yang senang, bahagia pokoknya hari ini. Dan mungkin dari kita semua, ada yang sibuk, malam Natal itu kita mau cari bahan warna apa gitu. Apa? Oh malam Pak, emang tadi warna apa? Malam Natal ya? Kalau nggak salah nggak dikoreksi udah. Wah nanti malam Paskah itu mau pakai warna apa gitu. Termasuk yang di samping kanan saya ini. Ini pilih warna kayak gini aja mungkin dari tahun kemarin ini pasti. Banyak yang juga kita ini, terutama Bapak Ibu semua malam hari ini pasti pengennya cepat-cepat untuk dapat tempat duduk di dalam. Terus apalagi waktu pas ibadat Jumat Agung kemarin harus di dalam. Bapak Ibu, Jumat Agung kemarin tuh 12:30 sudah ada di sini. Saya belum nyiapin karpet di sini, umat sudah ada di sini, udah ada 10 sama suster 4 di situ. 12:30 coba bayangin. Kegembiraan hari ini juga seperti itu. Jadi kita mau datang ke gereja, cepat supaya bisa dapat di dalam dan dapat AC. Nah, setelah dapat AC ini baru masuk, jadilah petang dan pagi hari pertama. Mata udah terlap. Bangun lagi. Wah ini masih hari keberapa nih? Buka-buka hari ke-10 udah ini. Kita beruntung bahwa Tuhan menakdirkan alam semesta itu dengan segala kekayaannya cuma 7 hari loh ya. Jadilah petang dan pagi hari ke-6. Wah 1 hari lagi selesai. Coba kalau ciptain 50 hari, kita di sini sampai kapan ini? Jadi, dari semula duduk bisa ndelosor gitu ya. Nah, itulah kegembiraan kita, dan juga tentunya adalah panitia, semua yang bergerak dalam misa malam Paskah ini terutama anak-anak kita yang PPA, mereka belajar, mereka menyiapkan. Kor yang berlatih dari tahun kemarin, lagunya belum dapat, udah latihan duluan. Menyiapkannya dengan sungguh-sungguh sangat baik. Dan malam hari ini adalah kesempatan bagi setiap pribadi untuk mengekspresikan persembahan kita ini kepada banyak umat di dalam malam Paskah ini. Dan pada intinya adalah semua orang bersukacita untuk merayakan Paskah itu. Dan tentunya adalah Paskah sebagai hari kebangkitan Yesus Sang Mesias. Namun di balik kegembiraan dan sukacita dan kegembiraan kita itu,
ketika kita mendengarkan Injil hari ini dari Matius, itu sungguh berbeda sekali. Bagaimana kita bisa untuk berbahagia, sedangkan Injilnya mengatakan pada kita, kubur kosong. Refleksi bagi kita pribadi adalah, bagaimana tentang kubur kosong itu menggambarkan saat Yesus yang dibangkitkan bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Dan Yesus memberitahu para rasul untuk kembali ke Galilea, karena Galilea merupakan simbol dari kehidupan sehari-hari para rasulnya dan murid-muridnya. Dan itulah kebiasaan kehidupan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Dan ada yang menarik, setiap kali kita merayakan pesta Paskah kebangkitan Tuhan, bagaimana dalam keempat Injil selalu didepankan adalah para perempuan-perempuan yang tetap setia di sekitar Tuhan sejak saat menghadapi derita, wafat, dan kebangkitannya. Terus pertanyaannya, kemana orang laki-laki yang 12 itu dan para rasulnya itu? Kemana Bapak Ibu? Apakah ada yang di sini? 12 rasul yang mengaku cowok, yang mengaku pria itu. Kemana? Kenapa harus perempuan-perempuan yang dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya? Dan ternyata adalah mereka-mereka ini bersembunyi karena mereka dicari. Mereka mencari aman karena mereka akan diadili dan ditangkap. Justru di dalam kitab suci, para perempuan-perempuan ini yang disebut kaum lemah ini tetap setia mendampingi Tuhan hingga di puncak Golgota. Dan merekalah yang pertama kali mendapati bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Dalam rutinitas itulah mereka kembali ke dalam pekerjaan mereka. Mulai dari pekerjaan bagaimana mereka di ladang, mereka mengobrol, mulai makan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika ia pulang dari kuburan. Dan Yesus menampakkan dirinya kepada 2 murid dari Emmaus ketika mereka sedang dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya. Dan kemudian Yesus juga menampakkan dirinya kepada para rasulnya ketika mereka sedang menjala di tepi danau Tiberias. Dan ini semua adalah ketika mereka sedang bekerja, sedang makan, dan sebagainya. Dari kisah ini, seharusnya menjadi nyata bahwa setiap Paskah itu adalah menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita, komunitas kita, dan tempat kerja kita. Paskah tidak hanya berhenti di dalam liturgi yang kita siapkan, yang ada di gereja, dan tidak selesai dengan dimulainya dengan persiapan-persiapan yang ada. Justru di dalam kehidupan kita sehari-hari itulah Paskah baru dimulai. Ketika kita mulai bekerja, ketika kita mulai bertugas, kita mulai bertarung terhadap kehidupan, dan kita meyakini bahwa Yesus pasti bangkit dan menampakkan dirinya, tentunya di dalam iman kita, untuk meneguhkan kita, memberi semangat kepada kita masing-masing, seperti ia meneguhkan 2 orang murid dari Emmaus dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Dan Yesus dalam bacaan-bacaan tadi menampakkan diri kepada orang-orang pendosa yang dikucilkan dari agama dan kepercayaan dari masyarakat. Mereka yang ketakutan, mereka yang dibenci, yang sedih, bingung, dan putus asa karena kehilangan gurunya. Dan Yesus tidak hanya bangkit dan berada di dalam gereja kita ini saja, tetapi Yesus menyusuri setiap relung-relung yang paling dalam, palung kita yang paling dalam, dan memasuki rumah-rumah kita. Untuk apa? Untuk meneguhkan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit, lahir batin, untuk mencintai mereka yang merasa ditinggalkan dan kehilangan. Ada salah satu kisah di dalam sebuah buku yang saya baca. Ada diceritakan di situ, di sebuah kantor, itu ada taruhlah kepala departemen misalkan, dia yang pensiun. Kemudian
Beliau pamit dari WhatsApp grup tempat kerjanya. Tidak sampai 7 menit, ternyata udah di-invite lagi pengganti dari kepala departemen ini. Dan sebaik, sesempurna, dan secerdas apapun keadaan kita bisa tergantikan oleh secepat itu. Dan setelah masa jabatan itu usai, kantor tidak akan merindukan kita yang bekerja. Tetapi pertanyaannya adalah, jejak karir seperti apa yang kita tinggalkan dan yang kita ukir, yang diingat oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi malam hari ini, Tuhan memberikan satu peneguhan bagi kita, apapun keadaan kita, segala sesuatu yang kita punya, Tuhan tentunya adalah ingin bersama-sama dengan kita. Seperti lagu yang judulnya Komang. Tahu Bapak Ibu? Bisa? Gimana? Referennya aja ya? Oke. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana bersamamu sudah cukup lengkapi sempurnanya, terus bersamamu. Semoga pesta Paskah malam ini menjadikan kita semakin mencintai Tuhan dan setia kepadanya hingga pada akhirnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati, sugeng Paskah lan berkah dalem.